Hai Gemini, selamat datang kembali di channel Kata Kristi ya. Kita mau reading ya tentang pekerjaan apa yang cocok untuk Gemini ya, karir apa yang cocok untuk kamu. Tapi sebelum itu kita juga akan lihat ya beberapa kelebihan dan kekurangan kamu Gemini. Ya, jadi kita akan gabungkan kelebihan kamu, kekurangan kamu, kemudian pekerjaan apa yang cocok dengan kamu. Oke, Gemini, kalian fokus, merapat sebentar. Kita lihat dari tarot kamu ya. Oke, Gemini, kita akan bahas dulu untuk kelebihan kamu ya. Kita akan bahas dari yang terlihat di tebaran tarot kali ini ya. Mungkin masih banyak kelebihan kamu yang lainnya, tapi ini aku bahas yang aku lihat di readingan kali ini aja ya. Di sini kelebihan kamu itu kok goyang? Aku merasakan di sini ya, Gemini itu orangnya cerdas, ya, intelektual. Waduh, goyang lagi. Intelektual, pintar ya, kamu tuh orangnya. Kemudian penuh semangat, ya, orangnya bersemangat sekali begitu. Apalagi jika kamu punya keinginan gitu ya, kamu tuh akan cukup bersemangat gitu untuk mengerjakannya begitu Gemini. Lalu aku juga lihat di sini ya, kalau kepintaran kamu tuh nggak diragukan lagi ya, kamu tuh orangnya serba bisa, kreatif juga ya, kreativitas kamu cukup tinggi. Kamu orang yang bisa diandalkan ya Gemini. Lalu ramah ya, aku melihat Gemini itu ramah, murah senyum ya, dan kamu mempunyai rasa ingin tahu yang cukup besar Gemini. Jadi kamu tuh orangnya tipe orang yang suka mengerjakan hal-hal yang baru ya. Jadi kalau ada hal yang belum kamu bisa, kamu tuh ingin tahu gitu. Jadi rasa ingin tahu kamu tuh cukup tinggi begitu. Mungkin karena memang kamu cukup cerdas ya, jadi apa aja tuh ingin kamu kerjakan gitu. Kamu ingin serba bisa, seperti itu Gemini. Kalau humoris, ya aku lihat kamu juga cukup humoris ya. Kamu cukup menyenangkan. Jadi teman-teman kamu itu merasa gimana ya? Merasa happy gitu loh kalau ada kamu begitu. Lalu di sini apa lagi? Kamu tuh orangnya ini
setia ya. Kalau dalam hal percintaan kamu cukup setia, dan sebisa mungkin kamu tuh orang yang gak mau merepotkan orang lain ya, independen. Jadi kamu sebisa mungkin masalah kamu apapun itu kamu ingin hadapi sendiri, begitu. Kamu gak ingin orang lain tuh ikut merasakan beban kamu, begitu. Kamu gak ingin membebani orang lain, seperti itu. Kamu orangnya cukup ya, cukup independen, dan pintar juga mengelola keuangan ya. Aku melihat Gemini ini tuh pandai memilah-milah mana yang harus dia dahulukan, kepentingan mana yang harus dia dahulukan, dan kepentingan mana yang bisa dia save untuk nanti, begitu. Lalu apa lagi ya? Kelebihan kamu itu cukup stabil ya, Gemini. Kamu juga beberapa Gemini ya, aku melihat beberapa Gemini itu sudah mulai mendekatkan dirinya kepada Tuhan ya. Jadi kamu sudah terbuka mungkin ya, kamu sudah mulai sadar bahwa kunci dari keberhasilan dalam hidup ini itu selain dari kemampuan diri kita sendiri, itu semuanya ada di tangan Tuhan, begitu. Jadi kalau kamu ingin berhasil ke apapun yang kamu inginkan itu terwujud, itu semua berasal dari Tuhan, begitu. Jadi aku merasa Gemini saat ini tuh lebih banyak bersyukur, begitu. Beberapa besar Gemini sudah mulai spiritual ya. Jadi dia sudah mulai banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, ibadahnya juga sudah mulai bagus, karena dia ingin menjadi orang yang berhasil, gitu. Dia sudah mulai mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi ya itu tadi ya, kunci keberhasilan dalam hidup ini ada di tangan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin banyak berkatnya yang diberikan untuk kita, gitu, agar kita lebih sukses lagi. Oke, Gemini, untuk kesetiaan mah kamu gak diragukan ya, kamu cukup setia. Kalau kamu sudah komit dengan satu orang, maka orang lain tidak akan bisa masuk ke hati kamu, begitu. Tapi jangan sampai orang itu mengecewakan Gemini, karena kalau sudah mengecewakan Gemini berkali-kali, maka pintu hati Gemini tidak akan terbuka lagi untuk orang itu, begitu. Bukannya dendam ya, tapi lebih menjaga hatinya agar tidak ingin terluka lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas untuk kekurangan Gemini. Di sini ya, aku melihat Gemini itu agak keras kepala ya, agak ego juga kekurangannya. Jadi dia terkadang itu kepala batu ya. Jadi kalau dia sudah pengen A, ya A gitu. Sulit sekali menerima pendapat orang lain, begitu. Walaupun terkadang dia mau menerima saran dari orang lain, tapi lebih sering dia itu bertahan pada pendapatnya dia, begitu. Lalu aku lihat di sini ada
Gemini itu gampang ini ya, gampang bimbang ya, lebih sering bimbangnya apa sih, sulit untuk mengambil keputusan. Jadi Gemini ini ya, jika menghadapi masalah ya, atau berada di antara dua pilihan, maka dia akan sulit sekali untuk menentukan pilihan mana yang harus dia ambil. Seperti itu. Jadi berpikirnya itu sulit banget ya, dia akan berpikir keras itu, keputusan apa yang harus dia ambil. Begitu. Terkadang aku lihat dalam hal mengambil keputusan, Gemini ini lebih banyak bertanya-tanya dulu kepada orang di sekitarnya ya. Yang mana yang harus dia ambil keputusannya gitu, yang mana yang terbaik. Begitu. Dia takut salah mengambil keputusan. Kemudian aku lihat juga untuk beberapa Gemini ya, terkadang itu suka cepat bosan ya, orangnya kemudian cepat bosan. Kemudian juga kadang kalau dia lagi tergesa-gesa ya, kalau dia lagi terburu-buru, itu dia kurang memperhatikan detail ya, kurang secara detail gitu. Jadi kalau dia udah buru-buru tuh ada aja gitu nanti masalah. Lalu aku lihat kamu juga orangnya gampang gelisah ya, Gemini. Kalau ada apa-apa tuh suka kepikiran terus begitu. Sensi juga ya, aku melihat Gemini tuh sensi. Lalu orangnya itu karena keras kepala, jadi terkadang orang-orang di sekitarnya tuh suka bete ya sama kamu ya, Gemini. Udah gitu kamu juga kan kemudian ya, mut-mutan seperti itu orangnya, agak kekanak-kanakan ya kalau dalam hal ini. Gemini itu orangnya tuh tiba-tiba suka berubah-ubah, jadi dari A tiba-tiba ke B begitu. Tapi kekurangan kamu itu tidak begitu banyak ya, aku lihat justru Gemini ini lebih banyak kelebihannya ya, daya tariknya cukup kuat kamu itu. Sekarang kita lihat pekerjaan apa yang cocok untuk kamu, Gemini ya. Pekerjaan yang cocok untuk Gemini. Oke, Gemini. Untuk karir kamu ya, untuk pekerjaan apa yang lebih bagus untuk Gemini? Karena kamu orangnya ramah, di sini aku lihat kamu bisa juga jadi tour guide ya, jadi pemandu wisata. Karena kamu kan orangnya juga luwes ya, humble gitu ke siapa aja. Jadi pemandu wisata cocok ya, apalagi kamu kan orangnya cepet bosan. Kalau jadi pemandu wisata kan kamu bisa travel ke satu tempat begitu, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kemudian dengan tempat yang berbeda pula, seperti itu. Jadi
Aku rasa cocok ya kamu kalau jadi tour guide. Kemudian jadi guru juga kamu bisa ya, karena kamu orangnya cerdas, terampil ya, kemudian juga ya intelektual dan independen banget. Jadi guru juga kamu cocok, Gemini. Apalagi kamu juga kan orangnya tuh rasa ingin tahunya tuh cukup tinggi ya. Nah, jadi jurnalis juga bisa kamu, jadi wartawan ya, jadi reporter seperti itu. Itu juga cocok untuk kamu karena kamu juga kan orangnya ya itu tadi ya, senang dengan hal-hal yang baru. Kalau kamu jadi jurnalis itu kan selalu ketemu dengan hal-hal yang baru. Intinya kamu tuh tidak senang bekerja dengan rutinitas yang membosankan, begitu. Lalu apalagi ya yang aku lihat di sini, mungkin akuntan juga bisa kamu ya, Gemini. Bergerak di finance gitu juga kamu oke, karena kamu kan pintar ya. Pokoknya kalau masalah kepintaran itu tidak diragukan, begitu. Kamu orangnya memang dalam hal bekerja itu sebenarnya jadi apa aja bersedia ya, aku lihatnya. Cukup banyak ya pekerjaan yang sebenarnya cocok untuk kamu. Intinya kamu itu tidak suka dengan hal-hal yang membosankan, jadi rutinitas yang membosankan, begitu. Kamu selalu ingin mencoba hal-hal baru. Jadi mungkin rekomendasi dari aku tadi ya itu ya, di sini kamu bisa jadi tour guide, pemandu wisata ya, jadi guru, jadi akuntan. Kalau jadi perawat Gemini juga bisa kali ya, mungkin. Ya, intinya sih kamu bekerja jadi apa saja kamu bisa ya, karena kamu orangnya pintar dan rasa ingin tahu kamu itu cukup tinggi. Jadi kamu orangnya mau belajar. Seperti itu. Jadi walaupun misalnya kamu tidak punya basic mengajar ya, tapi karena kamu ingin tahu, ingin bisa, kamu mau belajar gitu, bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang guru yang baik atau menjadi seorang dosen yang baik gitu. Intinya kamu mau belajar orangnya ya, Gemini. Jadi itulah yang cukup membuat kamu tuh menonjol auranya ya, karena kamu orangnya sangat atraktif ya, daya tarik kamu cukup tinggi. Jadi orang-orang di sekitar tuh kalau melihat kamu itu bersinar gitu, auranya tuh bersinar banget, seperti itu. Jadi kepintaran kamu itu sudah terpancar, Gemini. Oke, Gemini. Jadi untuk kelebihan kamu ya, selain dari readingan kali ini kan masih banyak ya kelebihan Gemini. Cuman yang aku bahas, yang aku kebaca aja ya. Kelebihan kamu tingkatkan terus. Kemudian kalau untuk kekurangan kamu, sebaiknya kamu kalau bisa kamu hilangkan ya, pelan-pelan kamu kurangi. Kalau kamu orangnya bosenan, kemudian sedikit ego, kekanak-kanakan dan lainnya seperti yang tadi kita baca di sini, kalau bisa kamu hilangkan ya, kamu ubah agar semuanya itu menjadi kelebihan kamu dan tidak ada kekurangan, begitu. Untuk pekerjaan, mudah-mudahan ya apa yang kamu kerjakan saat ini menjadi pekerjaan yang memang kamu cintai, dan kamu ya, kalau aku sih yakin ya, karena di sini memang Gemini itu orangnya sangat
sangat cerdas dan memang daya tarik, justru karena keinginan tahunya dia itu cukup tinggi, makanya dia merasa nyaman-nyaman aja bekerja di bidang apapun begitu, karena dia orangnya mau belajar. Ya Gemini, kamu orangnya selalu ingin belajar, jadi mendapatkan pekerjaan apapun tuh kamu selalu bersyukur begitu. Apalagi tadi aku udah bilang ya, saat ini tuh sebagian besar Gemini itu sudah lebih dekat dengan Tuhan begitu. Jadi dia selalu bersyukur apapun yang dia punya saat ini, apapun yang Tuhan berikan saat ini kepada dia begitu. Oke Gemini, mudah-mudahan kamu mengerti dan mudah-mudahan kamu bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Kekurangan kamu bisa kamu hilangkan. Thank you Gemini, bye bye.